Halo adik-adik semuanya, nama Mitofo. Apa kabar kalian semuanya nih? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Selamat hari Minggu semuanya. Udah pada semangat buat belajar hal baru belum? Cici senang banget nih bisa ketemu kalian lagi di hari ini di Sekolah Minggu Online via Raguda Dharma. Nah adik-adik, hayo sebagai anak-anak yang hebat, kita semua harus semangat. Sekarang saatnya adik-adik semua harus bersemangat karena kita hari ini akan mempelajari tentang bijaksana. Nah adik-adik, kalian semua udah bijaksana belum nih? Yang belum atau yang udah? Yuk kita simak baik-baik pembelajaran hari ini, oke? Sebelum kegiatan hari ini dimulai, ada baiknya kita semua menenangkan hati dan pikiran kita dengan melaksanakan puja bakti terhadap Sang Buddha. Adik-adik diminta untuk duduk yang rapi dan sopan agar puja bakti kali ini berjalan dengan baik. Wen Namaskara. Wen Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Tamugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha
baik saja, samugate swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik-adik semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Buddha Sayang Padaku. Yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng yuk.
aku suka. Amitabha adik-adik semuanya. Wah, Cici senang sekali bisa mempunyai kesempatan untuk menjumpai adik-adik kembali di sekolah minggu online Vihara Gunadarma. Oke adik-adik, Cici mau tanya sebentar dong. Pernah tidak sih kalian melakukan suatu hal yang sebenarnya maksud dan tujuan kalian baik, tapi tanpa kalian sadari, ternyata perbuatan baik kalian itu malah merugikan pihak lain? Loh, bukannya semua perbuatan baik itu pasti hasilnya baik ya? Nah, Cici punya cerita nih buat kalian semua. Cerita ini diambil dari Ara Madusaka Jataka. Yuk, kita simak baik-baik ceritanya. Dikisahkan di sebuah taman milik raja, hiduplah sekelompok kera yang dipimpin oleh Raja Kera. Suatu hari, raja di kota itu mengumumkan akan mengadakan sebuah pesta perayaan dan memberikan hari libur kepada seluruh penduduknya. Tukang kebun istana yang mendengarkan kabar ini merasa sangat gembira. Ia pun ingin mengikuti dan menghadiri pesta perayaan yang diadakan oleh sang raja. Si tukang kebun pun berpikir ia akan meminta sekelompok kera yang tinggal di dalam taman untuk menggantikannya menyiram kebun istana saat ia pergi ke pesta. Si tukang kebun pun bergegas untuk menemui si Raja Kera. Ketika bertemu, ia bertanya kepada si Raja Kera apakah ia dan kawanannya bersedia membantu si tukang kebun untuk menyirami kebun istana selagi ia pergi ke pesta. Si Raja Kera pun menyanggupi permintaan si tukang kebun dengan semangat. Si tukang kebun pun segera memberikan peralatan yang biasa ia gunakan untuk menyiram tanaman. Setelah si tukang kebun berangkat, si Raja Kera memerintahkan kawanannya untuk menyirami setiap tanaman yang ada di taman dengan alat penyiram bunga yang dititipkan oleh si tukang kebun. Ketika kawanan kera sedang asik menyirami tanaman, si Raja Kera tiba-tiba berteriak untuk menghentikan. Si Raja Kera berpikir bahwa mereka harus menghemat air. Jadi, si Raja Kera menyuruh kawanan kera lainnya untuk mencabut setiap tanaman. Jika akar tanamannya sudah tertancap dalam di tanah, maka kalian berikan air yang banyak. Tetapi, jika akar tanamannya pendek, maka kalian beri air sedikit saja. Dengan demikian, kita akan menghemat air. Kawanan kera lainnya menuruti apa yang si Raja Kera katakan tadi. Si Raja Kera merasa sangat bangga dengan pemikirannya itu. Ketika itu, Bodhisatwa yang terlahir sebagai seorang yang bijaksana lewat dan bertanya kepada kawanan kera mengapa mereka melakukan hal demikian. Siapa yang menyuruh mereka seperti itu? Kawanan kera pun menjawab bahwa mereka melakukannya seperti yang diperintahkan oleh sang Raja Kera. Orang bijaksana itu pun berkata bahwa niat baik yang tidak bijaksana hanya akan menimbulkan bencana. Akhirnya, semua tanaman-tanaman tersebut mati. Nah adik-adik sekalian, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa si Raja Kera itu tidak bijaksana ya. Sudah tidak bijaksana, so tahu juga lagi. Wah, gawat sekali nih. Yang niat awalnya ingin membantu si tukang kebun istana dan juga demi menghemat air, malah akhirnya membuat tanamannya mati semua karena dicabuti. Nah adik-adik sekalian, dalam hidup ini, baik hati saja tidak cukup ya. Selain baik hati, kita juga harus bijaksana. Kita harus tahu dengan jelas apakah yang kita lakukan itu benar-benar tepat atau tidak. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi adik-adik tahu tidak sih bijaksana itu apa? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya pandai dan hati-hati, serta selalu menggunakan akal budi dalam memecahkan permasalahan. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa
Bijaksana adalah suatu sikap di mana kita bisa memutuskan dengan tepat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga bisa melakukan hal yang tepat di saat yang tepat. Boleh dikatakan bahwa bijaksana itu adalah menjadi baik dengan cara yang baik. Oke, biar gampang bayanginnya, Cici punya contoh nih. Kalau ke wihara, menurut kalian pakai baju seperti ini pantas atau tidak? Nah, jika kalian tahu bagaimana cara kita harus berpakaian jika akan ke wihara, berarti kalian sudah bijaksana. Contoh lainnya lagi, sekarang kan sedang pandemi COVID nih. Kalian malah jalan-jalan keluar, tidak pakai masker, pokoknya tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah deh. Menurut kalian, sikap ini tepat atau tidak? Nah, betul sekali ya. Sikap ini tidak bijaksana sama sekali. Karena apa? Karena jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan, selain membahayakan diri sendiri, kita juga membahayakan orang lain. Oke adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita untuk belajar menjadi anak yang bijaksana. Nah, berikut ini Cici akan berikan beberapa tips untuk kalian. Bagaimana sih cara kita belajar untuk menjadi anak yang bijaksana? Tips yang pertama, tentunya sebagai anak Buddhis, kita harus banyak belajar Dharma. Guru agung kita, Sang Buddha, sangatlah bijaksana. Jika kita banyak belajar Dharma seperti contohnya mendengarkan cerita-cerita kehidupan Sang Buddha, mendengarkan sabda-sabda yang diajarkan oleh Buddha, maka kita akan melihat betapa bijaksananya Sang Buddha. Kita bisa mempelajari cara atau nasihat bijaksana yang Buddha berikan untuk menolong orang lain dalam menyelesaikan masalah. Tips yang kedua, mendengarkan nasihat atau petunjuk dari orang tua dan guru. Mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita. Tentunya, nasihat dan petunjuk dari mereka akan sangat berguna bagi kita di masa depan. Dan yang pastinya, nasihat dari orang tua dan guru-guru kalian adalah demi kebaikan kalian. Tips yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang baik dan bijaksana. Buddha pernah bersabda, tak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, dan bergaul dengan mereka yang bijaksana, itulah berkah utama. Sabda ini terdapat di dalam Manggala Sutta, yaitu sutta yang menjelaskan tentang apa saja berkah yang sesungguhnya. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik dan bijaksana, maka kita cenderung bisa ikutan seperti mereka, yaitu selalu berpikir, berucap, dan berbuat dengan bijaksana. Itulah pentingnya mengapa kita harus berteman dengan orang-orang yang baik dan bijaksana. Tips yang keempat, belajarlah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dari cerita Jataka tadi, kalau saja si Raja Kera memiliki pengetahuan bagaimana cara merawat tanaman, pasti tanaman-tanaman di istana tidak akan mati ya adik-adik. Pengetahuan bukan hanya dapat kita peroleh dari buku-buku saja, tetapi kita juga bisa mendengarkan pengalaman atau cerita dari orang lain. Contohnya, Doni teman sekelas kalian, hari ini diomeli oleh guru-guru karena terlambat masuk sekolah. Waktu ditanya alasan mengapa ia terlambat, ternyata kata Doni, ia mengerjakan PR sampai larut malam. Kenapa Doni bisa mengerjakan tugas sampai larut malam? Karena waktu siang harinya, ia memakai waktunya untuk bermain dulu. Ketika sudah malam, Doni baru ingat ada PR yang belum dikerjakan. Jadi, waktu tidur Doni berkurang, sehingga membuat Doni susah bangun di pagi hari. Nah, kalian bisa belajar dari pengalaman Doni. Jangan menunda-nunda pekerjaan demi kesenangan bermain ya adik-adik. Selesaikan dulu tugas-tugas kalian,
Lalu jika ada sisa waktu, baru kalian gunakan untuk bermain. Kalian tidak perlu mengalami kejadian seperti Doni kan? Untuk mengerti rasanya. Tips yang terakhir, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berucap atau bertindak. Adik-adik sekalian, kita sebagai manusia dianugerahi akal pikiran. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Setiap masalah yang kita hadapi, kita harus beri waktu sebentar kepada diri kita untuk memikirkan jalan keluarnya yang baik. Tentunya harus dibarengi dengan hati dan pikiran yang tenang juga ya. Karena kalau hati dan pikiran kita saja tidak tenang, bagaimana cara kita berpikir dengan jernih? Kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar terbaik. Tentunya, namanya manusia, pasti kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Jika ternyata tindakan yang kita lakukan salah atau kurang tepat, maka belajar dari kesalahan itu. Jadikanlah sebagai pengalaman kalian, sehingga ke depannya, jika menemui masalah yang sama, kalian bisa menghadapinya dengan baik. Dengan demikian, perlahan-lahan kalian akan menjadi anak yang baik dan bijaksana. Nah, adik-adik yang baik, demikianlah tips yang bisa Cici share ke kalian tentang cara bagaimana belajar menjadi anak yang bijaksana. Jika kalian punya cerita atau pengalaman bijaksana yang pernah kalian alami, kalian boleh share dengan teman-teman yang lain di kolom komentar ya. Semoga kalian semua bisa menjadi anak yang baik dan bijaksana. Swaha, swaha, swaha. Orang bijaksana yang mengendalikan perbuatan mereka. Orang bijaksana yang mengendalikan ucapan mereka. Orang bijaksana yang mengendalikan pikiran mereka. Orang-orang seperti mereka ini memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oh Buddha yang baik, semoga dengan Dharma yang telah Engkau ajarkan kepadaku bisa membimbingku untuk menjadi anak yang bijaksana. Semoga aku bisa menjadi anak yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tahu apa yang tepat untuk dilakukan dan yang tidak. Semoga aku bisa menjadi anak yang bijaksana.
Swaha, Swaha, Swaha. Oke adik-adik sekalian, untuk activity kali ini, Cici mau ajak kalian untuk sama-sama membuat video pendek tentang belajar menjadi anak yang bijaksana. Nah, karena nggak bisa ketemuan bareng, jadi kalian rekam videonya masing-masing di rumah ya. Apa aja sih yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian pelajari dulu skrip yang sudah diposting di Google Classroom. Kedua, untuk yang anak laki-laki, kalian bacakan atau peragakan skrip yang ada tulisan boy saja. Dan untuk yang anak perempuan, kalian bacakan atau peragakan skrip yang ada tulisan girl saja. Jangan cuma baca aja ya, kalian juga harus acting sesuai dengan naskahnya. Kalau kamu sudah siap, minta tolong papa atau mama untuk bantu merekam kamu ketika sedang berakting. Ketika merekam, posisi HP kalian adalah landscape atau tidur. Ingat ya adik-adik, suara kalian harus terdengar jelas dan juga videonya jangan buram atau goyang-goyang ya. Cici yakin kalian pasti bisa melakukannya dengan baik. Nah, gimana nih adik-adik semuanya? Disimak gak nih pembelajaran hari ini? Kalian semua udah paham kan? Sedihnya kita berhenti sampai di sini dulu ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan hasil tugas kalian di Google Classroom Sekolah Minggu Viara Kuda Dharma. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan 4 sehat, 5 sempurna dan tidur yang cukup ya. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Sang Buddha. Happy weekend adik-adik semuanya. See you. Namo Mitovo.